Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Gifara Septiani dengan NIM C24012212012. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang tutorial penggunaan Media 11 untuk analisis dasar tidak. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Karena kita habis nonton tutor, jadi mohon. Nah, karena oke, karena yang pertama, karena spesies target dari kelompok tiga adalah Anaconda udiana, jadi kita mengacu kepada spesies target ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke aplikasi Media 11, teman-teman harus cari bahan nukleotidanya terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi NCBI, di mana aplikasi ini memuat berbagai 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 bahasa nukleotida untuk setidaknya 90% spesies di dunia. Nah, untuk itu teman-teman bisa ganti all database-nya terlebih dahulu menjadi nukleotid nukleotid. Nah, habis itu kalian bisa teman-teman bisa masukin spesies targetnya terlebih dahulu, yaitu Anaconda mudiana. Oke, nah di sini udah ketahuan bahwa Anadontaudiana itu masuk ke dalam famili Junioridae. Gitu. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini kita udah tahu bahwa genbank dari Anadontaudiana di literatur ini adalah GQ451855.1. Apa sih yang perlu kita copy gitu untuk kebutuhan Mega 11? Yaitu nama spesies, genbank, sama bahasa nukleotida origin gitu. Bentar, aku ganti share screen dulu ya. Ini eh, sebentar ya, teman-teman. Ini ada yang aku hapus. Bentar, oke. Eh, aku izin share screen lagi ya. Bentar. Hmm, banyak kan ya. Karena nggak bisa share screen dua-duanya, jadi intinya teman-teman bisa mengcopy ada dan tahu Diana, Genbel, sama Origin. Nah, kita copy. Pokoknya ini aku sebelahnya ada aplikasi Notepad ya, cuman nggak kelihatan. Jadi, udah copy. Aduh, nah, sebentar. Aku ada kendala sedikit. Nah, terus, ih, kok nggak ada yang bilang ya?
Dan lanjut, maaf, ada kendala lagi. Ternyata data yang udah dibuat hilang, tapi nggak apa-apa. Nah, setelah kita copy Genbank, kita masukin ke Notepad kita terlebih dahulu. Nah, selain itu, kita juga harus mengcopy bahasa nukleotida dari Anadonta yang satu ini. Nah, karena yang kedua adalah spesies kedua adalah satu spesies di mana eh, apa sih genusnya harus sama tapi beda spesies, yaitu aku ngambil dari Anadonta exocerata di mana sama-sama genusnya Anadonta gitu tuh. Ulangi cara yang sama kayak tadi, nge-search, terus teman-teman bisa nyari yang paling apa namanya, yang paling masuk. Nah, gendernya teman-teman bisa masukin. Nah, selain itu teman-teman juga masukin data origin. Masukin Notepad. Nah, yang kedua, spesies target kedua adalah spesies yang jenisnya berbeda tapi familinya masih sama. Apa tadi familinya? Yang spesies satu sama 2 yaitu Turionidae. Di mana aku ngambil spesies uh, Sedanodonta complanata. Dia masih masih famili yang sama, tapi jenisnya udah berbeda. Lakukan hal yang tadi berulang. Nah, kita bisa eh, ambil yang lebih banyak biar seimbang. Hmm. Genbengnya bisa teman-teman copy, sama namanya juga jangan lupa karena aku yang copy namanya duluan, jadi di copy. Habis itu yang di copy adalah bahasa nukleotidanya. Hmm. Nah, untuk spesies yang terakhir adalah spesies yang genus dan familinya berbeda. Aku ngambil dari marga retivera, di mana yang katanya si marga retivera ini untuk morfologinya hampir mirip dengan Anodonta. Kita cari aja langsung sama kayak tadi caranya, tinggal dicari. Nah, tuh familinya marga retiveridae. Beda kan? Kita ambil aja. Kalau bisa ambilnya dengan sumber CO1, genbanknya kita copy, taruh di notepad, lalu bahasa nukleotidanya juga di copy. Nah, karena kita udah dapetin 4 spesies yang harus kita analisis atau identifikasi di aplikasi Mega 11, lanjut kita uh, buka aplikasi Mega 11 untuk langsung identifikasi. Kita buka Mega 11. Nah, di sini mungkin kita langsung ini ada ini ya. Oh, bisaan. Nah, di sini teman-teman bisa klik file, terus edit text file. Nah, teman-teman tinggal copy aja bahasa-bahasa dari spesies yang tadi teman-teman dapetin.
Habis itu tinggal di copy, tinggal di paste maksudnya, CTRL-A, utilities, format select sequence, terus pencet yang remove space atau digit. Nah, udah kayak gini, tetap di CTRL-A, utilities lagi, tapi pilih yang atasnya. CTRL-A, copy, minimize, terus teman-teman pencet align buat masukin datanya, terus edit or build alignment. Nah, di sini teman-teman rubah ke create a new alignment. Oke, DNA. Nah, teman-teman bisa masukin aja hasil dari convert tadi, terus spesiesnya juga jangan lupa untuk dimasukin. Terus untuk itu, teman-teman bisa langsung klik uh, insert a new blank sequence, kayak tambah gitu, dipencet aja untuk sequence kedua. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang kayak tadi berulang, tapi jenis spesiesnya berbeda yang tadi udah kita pilih. Yang ini bisa dihapus, paste, CTRL-A, utilities, format select, terus remove space, terus CTRL-A juga, format select, terus merge. CTRL-A, copy, minimize, masuk ke data yang tadi. Jangan lupa untuk copy nama spesies. Terus, teman-teman bisa klik plus lagi untuk nambah sequence, uh, lakukan hal yang sama. Apa-apa, pokoknya yang tadi tuh lakukan hal yang sama kayak sebelum-sebelumnya. Masukin, klik plus lagi, masukin sequence yang terakhir, buat yang beda family sama beda genus. Kalau udah copy, edit text, utilities, format select, remove, utilities, format select, merge, copy. Nah, jangan lupa untuk masukin nama spesies. Nah, di situ teman-teman bisa blok, lalu pencet bloknya tuh CTRL-A ya. Lalu pencet alignment, line by close tab. Oke. Nah, kan ini langsung ada garis-garis gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung hapus aja garis-garisnya. Tapi yang hapus garis-garisnya tuh cuman yang belakang sama yang depan aja. Delete. Nah, untuk yang kayak gini-gini, untuk yang kayak gininya, untuk yang dari tengah-tengah satu-satu, biarin aja, karena nggak terlalu dihiraukan. Yang kita perhatiin cuman yang depan dan belakang doang. Nah, yang depan juga tetap sama di blok sampai si angka garis-garis ini tuh hilang. Enak juga ya.
Ih, bentar. Kita dilihat dulu deh segitu. Misalnya ini, kita tes lagi. Kalau udah kayak gini, udah aman depan belakangnya, teman-teman bisa klik data, terus pilih yang phylogenetic analysis. Yes, mau keluar ya. Nah, kalau udah, tinggal di minimize aja. Kita mau convert hasil dari phylogenesis tadi, teman-teman bisa mencet menu yang phylogeny, terus yang pakai yang table joinity. Nah, yes, oke, oke. Nah, dari sini kita tahu kalau kekerabatan yang paling dekat dengan Anodonta exocerata adalah Marga Ratifera auricularia. Nah, perlu kalian ketahui kalau spesies Anodonta exocerata dengan Marga Ratifera ini beda famili, tapi pada kenyataannya kekerabatannya paling dekat. Nah, selanjutnya Anodonta exocerata ini lebih dekat dengan Anodonta woodiana. Nah, yang terakhir berarti bahwa Anodonta exocerata itu kekerabatan yang sangat jauhnya adalah Nodonta kompla apa? Komplanata. Padahal masih satu famili, tapi kerabatannya jauh. Terus kalau kalau udah teman-teman bisa aduh bisa klik minimize aja. Setelah itu untuk kita mengetahui jumlah apa tingkat kekerabatan tiap spesies, teman-teman bisa pencet distance, terus pilih yang paling atas. Yes, oke. Okay. Nah, di sini kita bisa ketahui kalau Anodonta woodiana itu kekerabatannya lebih dekat dengan Anodonta exocerata, yaitu 1,237. Yang kedua adalah dekat dengan Seda Anodonta complanata, dan yang terakhir adalah Marga retifera auricularia. Nah, eh, pokoknya lebih apa? Semakin banyak jumlah kekerabatan, maka semakin jauh juga dari spesies satu ke spesies yang target. Nah, kita bisa pencet minimize, terus untuk lihat, ini udah ada sequence datanya ya dari Pilo Analysis. Nah, kalau teman-teman mau lihat apa nucleotide composition ya, teman-teman bisa pencet statistik, lalu pencet yang nucleotide composition. Oke, okay. Kita udah dapat data apa namanya nucleotide composition kalau yang dominan di basa timin adalah spesies Marga retifera auricularia. Nah, terus untuk yang dominan dari basa sitosin yaitu ada Pseudodonta complanata. Kalau adenin yaitu Anodonta woodiana. Kalau guanin yaitu Margaret Vera auricularia. Nah, di sini teman-teman bisa mengingat saja. Nah, dengan apa yang lagi step dulu, dengan menggunakan Mega 11, teman-teman bisa tahu tingkat kekerabatan antar spesies dari apa hewan atau sesuatu yang teman-teman teliti. Terus eh, tidak memungkinkan pula spesies yang
satu spesies yang maksudnya satu spesies yang satu genus tuh kekerabatannya dekat. Bisa aja si spesies itu lebih dekat dengan eh, bahkan spesies yang beda famili. Dan segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.